Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Syah, nomor NIM saya 1910107023. Dalam mata kuliah Psikolinguistik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang mendeskripsikan struktur batin dan struktur lahir. Struktur batin dan struktur lahir diperkenalkan dalam gramatik generatif transformasional. Struktur batin dapat didefinisikan sebagai struktur yang dianggap mendasari kalimat atau kelompok kata, yaitu mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis semantis kalimat yang tidak nyata secara langsung dari deret linier kalimat atau kelompok kata itu. Gramatikal transformasional. Struktur lahir itu merupakan struktur yang tampak dan struktur yang tidak tampak. Dalam bahasa Indonesia, kalimat struktur luar. Saya makan nasi kemarin memiliki dua kemungkinan arti. Apakah kemarin saya makan nasi atau nasi kemarin yang saya makan. Konstituen kemarin dapat menjadi adverbal dalam kalimat. Dapat juga menjadi atribut dalam frase kemarin. Kedua kemungkinan itu memiliki struktur batin yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fazrul Hikam ingin menjelaskan materi pembelajaran pada pertemuan 9, yaitu mengenai proposisi. Pada proposisi ini yang dibahas adalah unit-unit makna pada kalimat. Proposisi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama argumen atau hal-hal yang dibicarakan, dan yang kedua prediksi, yaitu pernyataan yang dibuang mengenai argumen. Pengertian mengenai proposisi ini penting untuk komprehensi karena yang kita pahami dari suatu kalimat sebenarnya adalah proposisi-proposisi. Seorang pendengar menerima masukan berupa rentetan-rentetan kata yang disusun secara hierarkis. Begitu kita mendengar sebuah kata, proses mental kita mulai bekerja dengan membangun makna pada kata ini dengan memanfaatkan fitur-fitur pada kata ini. Hal tersebut dapat kita lihat pada contoh berikut. Bandit tua itu mencuri mobil saya. Pada saat kita mendengar kata bandit, muncullah dalam benak kita fitur-fitur semantik, yaitu manusia, jantan, perilaku negatif, dan sebagainya. Kata tua menambahkan fitur berumur lanjut, dan itu menambahkan lagi fitur definite dan bukan genetik. Pengurutan kata bandit, kemudian tua, dan kemudian itu, bukan bandit, lalu itu, kemudian tua, membentuk suatu hierarki proposisi pada tataran frasa yang menyatakan bahwa lelaki tersebut adalah bandit yang telah berumur lanjut dan orang itu adalah orang yang telah kita ketahui identitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Hafiz Izzatullah dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang ambiguitas. Dalam beberapa hal ditemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan untuk pemahaman, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengar menerka makna tertentu, tetapi terkaannya salah, sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Contohnya dalam kalimat di bawah ini. Muhammad Ali's punch was so powerful. Pendengar pasti menerka-nerka bahwa yang dimaksud punch adalah pukulan Muhammad Ali. Karena dari pengetahuan dunia, pendengar tahu bahwa Muhammad Ali adalah seorang mantan petinju tingkat dunia. Akan tetapi, begitu pembicara menambahkan kata-kata baru sehingga seluruh kalimatnya berbunyi, Muhammad Ali's punch was so powerful that everyone at the party got drunk. Pendengar pun menjadi sadar bahwa terkaannya yang pertama adalah keliru. Ternyata, kata punch bukan merujuk pada pukulan, tetapi pada macam minuman yang disuguhkan pada waktu pesta. Untuk memperoleh pemahaman ini,
harus ke kalimat selanjutnya, dan ini tentunya membutuhkan waktu yang banyak. Macam-macam ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas yang penyebabnya adalah ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ambiguitas leksikal dan yang kedua ambiguitas gramatikal. Sesuai dengan namanya, ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contoh, ini bisa, dalam kurung makna kalimat tersebut, sama dengan kita tidak tahu makna kata bisa di sini berarti racun atau sinonim dari kata dapat. Ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contohnya, pengusaha wanita itu kaya, dalam kurung, adalah ambigu karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Lalu yang B, teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya, ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan Garden Path Theory atau GPT. Menurut teori Frazier tahun 1987 ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsip dalam teori ini. Yang pertama, Minimal Attachment Principle atau MAP. Yang kedua, Late Closure Principle atau LCP. Pada MAP, orang menempelkan tiap kata yang didengar pada struktur kalimat yang ada pada bahasa tersebut. Jadi, seandainya terdengar we dan kemudian terdengar kata neo, pendengar akan menempelkan neo ini pada we, sehingga terbentuklah FN strip V, we neo. Karena kita ketahui bahwa suatu FN umumnya diikuti oleh FV. Kemudian kita mendengar kata Tommy yang tentunya kita tempelkan pada we now. Karena suatu verba diikuti oleh suatu FN, yang terjadi pada proses ini adalah bahwa kata ditempelkan demi kata secara minimal. Artinya menempelkan pada kata yang terdekat sebelumnya. Pada LCP, kata-kata ditempelkan bila memang strukturnya memungkinkan. Karena kata well memang dimungkinkan untuk tidak menekan pada we now, Tommy. Kata itu dapat ditempelkan dan tidak ada makna yang berubah kecuali tambahan mengenai beberapa jauh kita mengenal Tommy. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kalimat tersebut sebagai we now Tommy well. Akan tetapi kata terakhir yang masuk bisa juga bukan well, tetapi escape, sehingga terbentuklah kalimat we know Tommy escape. Dengan masuknya kata escape, seluruh interpretasi sebelumnya ternyata menjadi keliru. Tommy tidak lagi menjadi komplement dari verba neo, tapi merupakan subjek dari anak kalimat Tommy escape. Teori yang lain adalah constraint satisfaction theory. Menurut teori ini, orang sejak semula memiliki pengetahuan tentang kegandaan makna suatu kata karena pada tiap kata yang didengar akan diberikan fitur-fiturnya. Demikian penjelasan materi ambiguitas yang telah dibacakan tadi. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdi, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketaksaan dalam ujaran. Ketaksaan dalam ujaran ini diartikan yang namanya taksa itu makna yang lebih dari satu ataupun ambigu, bisa juga meragukan. Jadi maksudnya ini dalam ujaran tersebut terdapat makna yang ganda atau lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan bisa dengan adanya keharmonisan tersebut, yang dimaksud adanya ciri-ciri fisik yang sama atau kesamaan fisik. Contohnya itu
Minggu lalu saya bertemu paus. Paus pada kalimat ini menunjukkan ketaksaan, sebab belum jelas apakah yang dimaksud itu seorang kepala gereja ataupun sejenis hewan. Yang kedua, kekurangan konteks. Kekurangan konteks ini bisa dicontohkan kepada ada kasusnya itu kekurangan homonimam, juga merupakan tanda adanya kekurangan konteks yang menyebabkan ketaksaan. Bisa kita lihat contohnya itu sebenarnya bisa kita lihat minggu lalu ketika berkunjung ke Roma, saya bertemu paus. Itu penjelasan dari sebelumnya. Itu bisa jadi lebih jelas. Minggu lalu ketika berlayar di samudra, ini saya bertemu paus. Tuh, seperti itu. Yang ketiga, ketidakcermatan struktur gramatikal. Maksudnya itu struktur gramatikal itu seperti adanya frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ketaksaan dalam ketidakcermatan struktur gramatikal dapat pula terjadi pada konstruksi yang struktur gramatikalnya berterima, tetapi berbagai kendali semantik telah menimbulkan ketaksaan pada konstruksi itu. Contoh modul pengantar linguistik program studi sastra Indonesia. Lukisan Adi terjadi ketaksaan apakah yang dimaksud lukisan Adi? Lukisan itu karya, Adi itu kata benda atau nama orang, atau lukisan itu menampilkan wajah Adi. Jadi di sini ketidakjelasannya itu entah itu lukisan karyanya si Adi ataupun lukisan hasil karyanya si Adi. Atau bisa juga lukisan tentang penampilan atau wajahnya si Adi. Yang keempat itu kekurangan tanda baca. Ketaksaan karena kekurangan tanda baca hanya terjadi pada bahasa ragam tulis. Jadi kalau misalnya dalam ujaran kayaknya kurang pas gitu. Hal ini terjadi karena pada ragam tulis tidak terdapat intonasi yang tepat untuk memperjelas maksud dari ujaran tersebut. Contoh, buku sejarah baru. Terdapat ketaksaan apabila buku itu mengenai sejarah baru atau buku baru itu mengenai sejarah. Nah, itu kan bikin bingung. Untuk menghilangkan ketaksaannya dapat diberi tanda hubung, yaitu bisa strip seperti buku sejarah baru untuk arti sejarah baru dan buku sejarah baru untuk arti buku baru itu mengenai sejarah. Kan jadi konteksnya ada yang buku itu tentang buku sejarah atau buku baru itu tentang sejarah. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.